Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di kelas paket TikTok Marketing, yang mana kita sudah masuk ke materi tentang algoritma. Kalau tadi kita bahas tentang algoritma untuk kreator, sekarang untuk usernya. Artinya adalah untuk orang yang sedang nonton video TikTok gitu ya, atau untuk penikmat doang. Nah, ini penting kita pelajari supaya kita sebagai seller juga paham gimana cara mengubah kebiasaan orang nantinya seperti itu. Nah, ini saya dapat algoritma itu dari feed.io, teman-teman ya. TikTok algoritma new user flow namanya. Nah, jadi ketika kita baru masuk ke TikTok sebagai pengguna baru lah istilahnya, new user, akan ditampilkan banyak konten-konten. Ya, contohnya misalkan kalau HP Anda iPhone gitu ya, maka banyak konten tentang iPhone tuh biasanya, tapi campur aduk dengan yang lainnya. Ya, ada konten iPhone, ada konten bola, ada konten pendidikan, ada konten makanan, ada konten elektronik, ada konten joget-joget, ada konten nyanyi-nyanyi, ada konten cewek cantik seksi doang gitu ya. Campur aduk semuanya di sini. Nah, dari yang campur aduk, TikTok akan menilai ya Anda itu sharingnya atau ngabisin waktunya nonton video apa, ya. Ngasih interaksinya ke video apa. Nah, sama dengan algoritma sebelumnya. Ya. Ini Anda yang sebagai pelaku penontonnya nih, bukan kreatornya. Contoh nih saya misalnya, TikTok menilai, oh ternyata Fadil sukanya konten elektronik, bola, ya bisnis. Nah, maka diupdate sama TikTok ke depannya. Kalau Fadil keluar nih ya di bagian sini, keluar dari TikTok terus masuk ke TikTok lagi atau returning user new session, ya, maka akan ada video-video yang hanya berhubungan dengan bola, elektronik dan bisnis. Ya, yang cewek-cewek seksi hilang, yang nyanyi-nyanyi hilang, yang politik hilang semuanya, makanan hilang gitu ya, nggak ada di FYP saya lagi. Karena dinilai sama TikToknya saya sukanya konten itu. Makanya disebut juga algoritma for user itu adalah cerminan diri, yang artinya kita nggak bisa nyalahin platformnya kalau isi FYP kita yang negatif-negatif gitu ya, karena semuanya sesuai dengan kebiasaan atau apa yang kita sukai. Nah, ini di media sosial lain baik Instagram juga sama, YouTube juga sama teman-teman ya, seperti itu. Oke, kemudian ketika sudah masuk lagi, itu dinilai lagi. Ya, dinilai lagi. Ada bola tadi, ada elektronik, ada pendidikan. Nah, ini lebih spesifik lagi nanti. Ya, lebih banyaknya nanti Fadil itu sukanya di bidang apa? Oh, ternyata saya sukanya di bidang TikTok marketing atau digital marketing. Maka bisa jadi 70% ke depannya konten saya itu adalah konten-konten tentang TikTok marketing. Sisanya tadi ada tentang bola, tentang elektronik. Nah, tapi bisa nggak tetap muncul konten-konten yang viral yang berhubungan dengan negatif, katakanlah konten seksi-seksi gitu. Tetap bisa muncul ketika itu benar-benar lagi trending banget di Indonesia ini, ya. Itu nggak bakal bisa kita lewati ya, karena memang lagi trending banget, itu pasti muncul di FYP kita. Ya, setidaknya di 5%-nya atau mungkin 1%-nya. Nah, dinilai lagi ya konten-konten yang lagi viral itu kalau muncul di saya, itu diupdate lagi. Oh, diubah lagi nih, kebiasaan Fadil terekam, diubah lagi. Ya, juga setiap hari teman-teman ya, setiap kita keluar TikTok, masuk TikTok lagi, ketika kita mengubah kebiasaan kita atau mengubah tontonan kita, mungkin tadi dari bola misalkan ke ke elektronik misalnya, atau mungkin ke skincare ya, dari bola ke skincare nih, maka dinilai lagi bahwasanya oh Fadil sekarang ini sukanya skincare. Oke, jadi diputar terus, putar terus, putar terus. Nah, ini penting kita pahami supaya kita juga bisa mengubah kebiasaan market kita dan mengajak market kita atau mengedukasi market kita supaya dia bisa tetap menonton video-video kita ke depannya. Itu teman-teman ya, penting banget memahami ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.